Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Lentera Inspirasi. Terus menginspirasi untuk anak negeri. Tentunya bersama saya Husnia dan juga Nilam Tiara. Nah, di program Lentera Inspirasi ini merupakan program yang ada di Kakak Media yang menghadirkan narasumber-narasumber menginspirasi untuk anak negeri. Dan tema kali ini memanfaatkan barang limbah untuk menghasilkan karya yang melimpah. Baik pemirsa, langsung saja kita saksikan video profil berikut ini. Baik pemirsa, itu tadi tampilan video profil dari Souvenir Sukaku Kediri. Ya pemirsa, jadi kami sudah berada di toko Souvenir Sukaku Kediri dan kami sudah bersama narasumber kami, Bu Endang. Selamat siang Bu. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu, sama kami juga sehat. Oke Bu, boleh tahu nggak Bu ceritain sedikit tentang rutinitas Ibu sehari-hari itu? Rutinitas kami setiap hari itu kami punya usaha di salon kecantikan. Terus di samping itu sekarang kan sudah mulai banyak perkembangan dan kita juga sudah lama lah. Terus sekarang dengan adanya sudah mulai gimana ya, semenjak pandemi kan mulai berkurang lah. Akhirnya saya menciptakan suatu souvenir keterampilan itu yang kita buatnya dari limbah. Dari barang bekas. Kita ciptakan atau kita buatlah untuk membuat sebagai souvenir untuk mainan anak-anak, untuk ya tempat wisata atau apalah, untuk oleh-oleh. Iya Bu, dan untuk bisa nggak Bu jelasin sedikit tentang souvenir boneka ini tuh apa sih gitu, dan motivasinya apa sebelum memulai usaha ini? Souvenir Sukaku itu kan kita melihat banyaknya sampah ya, karena sampah itu banyak terus dan susah untuk diuraikan. Terus akhirnya saya pikir kenapa nggak kita bikin keterampilan yang untuk ya mungkin satu untuk menambah ekonomi juga, terus untuk membantu orang lain, terus untuk replika anak-anak biar anak-anak itu tidak hanya cenderung dengan bermain dengan boneka-boneka yang dari luar atau apa. Kita inginnya menciptakan untuk masyarakat Indonesia lah, dari sampah itu kita jadikan sesuatu yang ya, bernilai juga bermanfaat. Tadi mengenai souvenir tentang boneka nih. Untuk berdiri sejak kapan Ibu dari usaha ini? Itu berdirinya tahun 2018. Berarti udah hampir 5 tahun ya? Hampir 5 tahun. Terus sekarang ya sudah mulai sekarang sampai sekarang ya Mbak ya. Itu kita kalau memasarkan souvenir ini kita pasarnya di tempat wisata. Berarti dipasarkan hanya di tempat wisata sama pusat oleh-oleh dan rumah makan. Ibu sendiri nggak kepikiran untuk ke via online atau gimana? Ya tetap itu, cuman kita kan masih karena baru merintis ya Mbak, mungkin untuk manajemen atau apa kita kan belum bisa membagi lah, baru memulai. Dan kemarin juga karena dampak COVID 2 tahun, nah usaha kita juga berhenti juga karena tempat wisata tutup semua, otomatis ya berhenti, bukan berhenti, tetap membuat, cuman tidak seperti yang sebelum corona itu. Iya, dan bagaimana sih Bu proses pembuatan itu udah berapa lama gitu untuk
bikin souvenir bonekanya ini? Kalau bikin souvenir Sukaku itu kita kalau sudah yang paling lama itu kita membuat kepalanya. Lama itu kepalanya, Bu? Iya, karena pengecekan itu waktunya paling tidak 3 hari. 3 hari? Iya, untuk pengecekan. Karena apa? Karena di dalam warna kepala itu kan ada hitam, putih, terus warna wajah ya. Itu kan kan harus nunggu kering baru ganti. Tapi kalau untuk selanjutnya kita sehari ya sudah bisa sampai 20 pasang, 30 pasang bisa. Berarti total lamanya pembuatan itu berapa? Paling tidak ya sudah ya 3 hari sudah jadilah. Karena kita nunggu proses kepala itu. Kalau kepala siap, sehari pun kita tinggal membuat langsung. Kepalanya sendiri terbuat dari apa? Juga sama dari plastik juga, dari botol bekas itu. Oke, Ibu tadi kan udah menjelaskan tentang memanfaatkan bahan-bahan limbah gitu ya. Iya kan. Apa saja nih bahan-bahan yang dipakai untuk souvenir Sukaku Kediri ini? Kalau souvenir Sukaku kita bikinnya satu, bahan utamanya kan botol ya, botol minum. Kedua itu kain. Kain itu kita tidak beli kain meteran enggak, kita belinya di tempat penjahit. Jadi sisa kain perca itu saya beli ya untuk baju-bajunya itu, boneka itu. Jadi semua memang saya bikinnya dari limbah yang sudah tidak dipakai kita gunakan untuk menjadi sebuah boneka. Berarti ada daur ulangnya gitu? Iya, semua daur ulang. Semua daur ulang. Dan apa saja produk yang Ibu buat di souvenir Sukaku ini? Souvenir Sukaku itu ada boneka itu, kedua ada gantungan kunci, ada bros, ada hiasan manik-manik tempat aksesoris, terus ada hiasan-hiasan dari piring-piring itu. Kita kan ibu rumah tangga kan banyak kan dapat hadiah piring-piring yang tidak berguna itu, kita pakaiin baju dari kain sisa perca itu, kita jadikan tempat hiburan, jadikan tempat foto atau apa bisa. Iya, Bu, boleh tanya nggak sih Bu? Ibu sebelum bikin boneka ini ya, maksudnya itu ada terinspirasi dari apa gitu? Aku dulu lama di Jakarta, hampir 15 tahun. Terus di sana itu saya melihat memang di sana kan ada kas boneka ondel-ondel kan. Iya. Semua orang pasti tahu kan ondel-ondel. Terus saya pikir, kenapa kalau ondel-ondel itu kan hanya berkembangnya di Jakarta. Iya. Terus saya pikir sendiri, saya bikin bisa masuk ke seluruh ya, mungkin seluruh Indonesia bisa. Akhirnya saya ubah sendiri, saya bikin kayak semacam pengantin, anak wisuda, terus guru, polisi, tentara, murid. Jadi pikiran saya kan bisa diolah menjadi itu sebagai contoh ya. Mungkin bahan itu juga mudah dicari. Seluruh Indonesia bisa. Seandainya orang anak-anak pengen usaha itu kan bisa. Bahannya tidak asal, pabriknya tidak tutup aja. Iya betul ya. Oke, Ibu, untuk namanya kan dari Sukaku Kediri nih ya. Gimana nih kok bisa memakai nama mungkin terinspirasi sama Sukaku gitu? Sekarang gini, kan seseorang itu kita kan produk kita itu kan dari limbah sampah ya. Limbah sampah itu setiap orang tuh ada yang bisa terima dan ada orang yang tidak bisa terima. Kadang kita juga dicemooh ya, teko sampah. Setiap orang kan pasti ada yang begitu. Terus makanya tuh saya pikir kita kan harus memberi nama, kan semua produk harus ada namanya. Akhirnya saya bilang Sukaku. Suka itu kalau orangnya memang suka, pasti dia suka untuk membeli, suka untuk melihat. Ya itulah namanya Sukaku. Suka-suka aku gitu ya. Oke Bu, untuk harganya sendiri itu dari berapa sampai berapa nih bonekanya? Untuk boneka kalau dari saya kan di Server Pusat ya. Itu kalau kita masih bekerja sendiri, karena kita untuk menitipkan di tempat wisata itu masih kerja sendiri ya. Kita mungkin kita jualnya satu pasang, bukan satu boneka. Jadi satu pasang itu laki-laki dan perempuan. Terus itu saya pikir sampai harga 18 dari saya untuk saya penitipkan. Nanti dari tempat wisatanya dia jualnya 25. Tapi kalau dianya mau mengambil sendiri dari aku, mungkin dari aku sepasang 15. Sepasang 15. Iya. Tapi kalau untuk dijual dari ibunya sendiri ke konsumen? Kalau aku biasanya untuk di pameran 20. 20.000. Iya. Nah, untuk Sukaku sendiri ini sudah dipasarkan di pameran apa aja nih? Kalau pameran di Kabupaten Kediri, semua pameran saya ikut. Berarti ada Sukaku ya? Terus Sukaku juga unik loh, bukan hanya boneka lah. Itu celengan. Celengan juga ada? Iya, itu celengan. Itu celengan. Celengan yang berbentuk boneka.
Jadi bukan hanya boneka, jadi di situ untuk anak-anak belajar menabung bisa, itu ada lubangnya. Biar ada belakang manfaatnya kepalanya. juga ya. Iya. Jadi 2 manfaat. Jadi nggak kebuang kan untuk belajar anak-anak. Oke, jadi souvenir Sukaku ini sudah melayani pemesanan dari luar kota apa belum? Kalau untuk luar kota memang karena masih untuk manajemen kita belum bisa ya. Otomatis kita juga baru merintis. Terus satu ya terkendala dengan biaya juga kan. Terus akhirnya ya belum, cuma ya banyak teman yang mengonlinekan sendiri, monggo. Jadi dia ini mungkin nanti ada pemesanan, dia ngambil di tempat saya, dia jual sendiri, monggo. Tapi kalau untuk saya yang megang memang terus terang saya belumnya, karena itu kita kan ya terkendala harus ada admin, ada ini kan baru memulai. Nah, tadi kan katanya kan sudah masuk ke pameran-pameran. Iya. Nah, kalau boleh tahu, pernah nggak sih Bu Sukaku ini tuh dikompetisikan gitu? Pernah juga di Kabupaten Kediri, tapi belum sampai, karena yang dicari di Kabupaten Kediri itu untuk kompetisinya yang masalah canggih, masalah elektronik. Cuma karena ini ada ini, baru diikutkan aja lah untuk membantu yang lain di Kabupaten Kediri pernah. Tapi memang di situ kalau kabupaten mencarinya yang itu loh, semacam kayak alat-alat yang buat orang sakit bunyi ding ding ding, itu kan semua pakai alat itu kan, bukan dari sampah, Bukan dari cuma limbah gitu ya? bukan, jadi hanya untuk melengkapi aja kita ikutnya gitu. Jadi penjualan Ibu yang sudah katakan tadi mengenai pandemi COVID-19 itu kan sangat berpengaruh gitu ya. Iya. Nah itu gimana nih berpengaruhnya itu dari hal apanya? Kan kita titipnya kan di tempat wisata ya. Iya. Sedang wisata itu tutup, terus pusat oleh-oleh kan semua juga lockdown tutup kan, ya akhirnya berhenti. Cuma sekarang sudah mulai bangkit lagi kan, sudah mulai. Ya itu yang karena kita masih memulai, otomatis kita kebanyakan masih konsignasi. Jadi kita titip barang. Jadi belum kita menjual sendiri belum, kecuali kalau kita ke tempat pameran kita menjual sendiri. Oke Bu. Nah, boleh tahu nggak sih Bu kendala-kendala apa aja yang pernah Ibu alamin gitu, dan bagaimana sih cara mengatasinya gitu untuk souvenir Sukaku sendiri gitu? Ya itu kalau saya ya namanya kita sudah, kendala kita yaitu untuk promosi Mbak. Promosi. Kita belum bisa untuk, ya mungkin karena belum ada admin, belum ada itu kan, ya masih hanya untuk di pameran-pameran aja. Terus ya saling kalau ikut di elektronik kan di IG sama di TikTok itu cuma hanya kita tampilkan, yaitu kita hanya perlunya satu yaitu untuk promosi. Kendalanya hanya di segi promosi. Tapi kalau untuk dari bahan-bahannya sendiri itu ada kendala? Bahannya semua ada. Semuanya mudah ada. Dan gampang kita mencari. Jadi enggak kalau pokoknya yang penting pabrik itu tidak tutup. Aman ya Bu ya. Kalau pabriknya tidak tutup berarti aman. Oke, ini kan sudah dijelaskan tadi mengenai kendala dari COVID-19 dan lain sebagainya. Nih suka duka dari souvenir Sukaku Kediri ini dalam menjalankan usaha ini ada suka dukanya itu apa aja gitu? Kalau sukanya ya mungkin kita senang bisa menginspirasi orang lain, bahwa sampah itu tidak hanya dibuang, dilirik ya, tapi bisa dimanfaatkan. Mungkin untuk generasi yang akan datang atau anak-anak bisa tahu lah sebenarnya untuk usaha itu tidak hanya usaha yang ini, ternyata bahan-bahan itu bisa dijadikan uang. Kalau kita mau semua bisa, asal ada kemauan. Terus kalau dukanya ya itu karena belum, ya mungkin terkendala dengan dana juga, terus administrasi juga, terus mungkin belum bisa, ya sekarang semakin canggihnya. Mungkin kalau ada yang mau membantu atau monggo, saya juga mau membantu ke anak muda yang mau berusaha, monggo saya bantu dengan biar ya usaha ini bisa lah untuk souvenir Kediri ya. Mungkin karena apa, souvenir ini menurut saya belum ada. Mungkin penjenengan lihat di Google pun belum ada, karena saya juga belum pernah bikin videonya. Untuk saya sebarkan itu belum. Berarti masih belum ada.
Mungkin orang masih gampang, foto tinggal dibalik, gitu kan. Kan tidak tahu Proses-prosesnya belum pernah. Itu paling hanya sekedar ini itu kan, itu belum. Dan boleh nggak sih Bu kasih tips untuk muda-mudi untuk dari Bu Endang untuk muda-mudi di seluruh Indonesia, muda-mudi tipsnya? Ya tetaplah maksudnya tetap berusaha, tetap belajar itu apa ada semua yang bisa kita lihat pasti bisa kita pelajari, bisa kita bikin sesuatu pasti bisa. Jadi pokoknya apa yang itu melihat kita tertarik bisa, semua bisa pasti. Semua bisa kalau ada kemauan. Iya, satu kemauan itu. Tadi perbincangan kami dengan owner Souvenir Sukaku, Bu Endang. Terima kasih atas waktunya. Oke pemirsa, dapat kita simpulkan dari pembicaraan kita mengenai Souvenir Sukaku Kediri. Dengan kemauan, limbah sampah bisa menjadi sesuatu yang menginspirasi tentunya dan juga bermanfaat bagi orang lain. Nah pemirsa, Kakak Media, bagi pemirsa yang ingin berkunjung di sosial media Souvenir Sukaku Kediri, ada IG dan juga TikToknya Souvenir Sukaku Kediri. Baik pemirsa, saya Nilam Tiara, saya Husnia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Lentera Inspirasi hanya di Kakak Media, media kampus IAIN Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.